Dia tersesat sendirian di gua ini, tapi dia tersenyum saat merasakan ada seseorang di dekatnya. Tapi begitu dia berbelok di sudut, ekspresi anak itu langsung berubah. Matanya membelalak dan tepat di depannya ada kerangka dengan serangga besar menempel di kepalanya. Makhluk itu menerjang untuk menggigitnya dan nyaris menggigit kakinya. Dia bingung kenapa ada monster lain padahal dia baru saja melawan satu. Ini jenis makhluk yang sama yang tadi menggigit lengannya dan kelihatannya seperti parasit karena menempel di leher monster itu. Tapi apapun itu, kalau dia menghajarnya cukup keras, pada akhirnya pasti mati. Tapi ternyata tidak, karena batnya hancur. Monster itu berbalik dan langsung menggigit bahunya. Sang protagonis menahannya dengan sisa bat itu dan mendorongnya mundur, tapi makhluk itu menyerangnya lagi, mencengkeram wajahnya, membantingnya ke tanah, dan sekarang menggigiti lengan kecil anak itu. Dia meraba ke samping, berhasil meraih batu, lalu mulai menghantamkannya ke kepala benda itu sampai makhluk itu terlempar ke belakang. Dengan marah, dia bangkit dan menghajar makhluk itu ke tanah sampai tak ada yang tersisa darinya, bahkan serangganya pun lenyap. Dia kelelahan, penglihatannya bergetar saat dia menyadari ada segerombolan makhluk datang ke arahnya, semuanya dengan parasit di kepala mereka. Kukira dia bakal menyerah saja pada hidup. Tapi dia tetap berdiri dan bilang, dia akan lihat ini sampai akhir. Dia langsung menerjang, melayangkan pukulan ke mulut yang pertama, tapi malah kena gigitan kecil kayak anjing kelaparan. Dia masih sempat memutar tubuh dan membalas dengan siku ke kepalanya. Tapi yang lain melompat ke arahnya dan menjatuhkannya. Dia berusaha berguling keluar dari bawahnya. Ketika tiba-tiba, kabut biru aneh berkata, ini menarik. Saat dia menoleh ke samping, ada makhluk biru kecil mirip iblis melayang di sana. Dia bertanya-tanya apa dia sudah gila, apa dia keracunan, atau semacamnya. Makhluk itu cuma bilang bahwa bagi seseorang yang sudah diambang maut, semua itu tidak penting. Kalau dia mau selamat hidup, dia harus meraihnya. Melihat gerombolan itu makin mendekat, dia berlari ke arahnya, melompat, meraihnya di detik terakhir. Dan tiba-tiba, aura biru menyebar ke seluruh ruangan. Asap dari efek seperti gelombang itu pecah dan mulai mengalir ke arahnya, berubah menjadi bat baseball. Dia cuma berdiri di sana sambil berpikir, kenapa hal serandom ini bisa terjadi? Tapi tak ada waktu, karena makhluk lain datang lagi. Dia mengatupkan gigi dan menusukkan bat itu lurus ke tengah dadanya, menghancurkannya sampai tak bersisa. Hanya isi perut dan setengah badan yang jatuh ke lantai. Benar-benar hancur, dia sadar ada kekuatan aneh mengalir di tubuhnya. Jelas ini ada hubungannya dengan benda yang tadi dia raih. Dia tak tahu benda itu apa, tapi dengan bat ini di tangannya, aku yakin dia bisa menaklukkan dungeon ini sendirian. Tapi sebelum itu, kita mundur dulu dan tahu kalau protagonis kita pada dasarnya Genius Bat. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dan ternyata itu pria tua berusia 700 tahun ini menanyakan apakah dia... Orang tua itu bilang taruhan mereka masih berlaku. Kalau dia kalah sekali saja, dia akan mencukur kepala, bekerja di kuil, dan melupakan mimpi itu. Sang protagonis bilang itu tidak akan terjadi. Saat seseorang memanggilnya lagi, seorang gadis yang masih mengantuk bertanya apa dia sudah mau pergi, dan dia balik bertanya, kenapa dia bangun sepagi ini. Gadis itu cuma menyuruhnya ulurkan tangan dan jangan cengeng. Gadis itu menjatuhkan boneka ke telapak tangannya, dan dia langsung bilang, ini apa? Gadis itu bilang dia pasti buta karena ini jelas boneka yang lucu banget. Dia bilang boneka itu tidak terlalu lucu. Melihat gadis itu mulai kesal, dia berterima kasih dan mengusap kepala gadis itu sambil bertanya, kenapa tiba-tiba baik sekali? Lalu dia ditendang, dan orang tua itu menyuruh mereka pulang dengan selamat seperti biasa.
Dia mengambil bat besarnya, bilang dia akan segera kembali, lalu berangkat ke turnamen. Ini final kejuaraan baseball sekolah, dan dia sedang bersiap menyambut lemparan. Semua orang di stadion sedang menyaksikan. Sosok yang disebut pemukul paling berbakat di Korea. Pitcher itu mengambil ancang-ancang dan menarik lengannya ke belakang, menatap tajam ke arahnya sementara sang protagonis tersenyum. Lalu dia melemparkannya seperti meriam. Boom! Langsung ke arahnya, tapi anak itu terlihat siap mengikuti bola itu dan mengayun dengan kekuatan penuh. Itu hampir membunuhnya. Bolanya melesat seperti peluru melewati sisi kepalanya dan terbang tinggi ke langit, lalu mendarat di tribun. Seperti biasa, dia mencetak home run lagi. Jelas anak ini punya bakat. Dia pemain muda yang menjanjikan, tapi kita sudah tahu dia bakal berakhir di dunia lain. Jadi pada titik tertentu dia memang harus mati. Dia berjalan pulang sambil berpikir, syukurlah dia menang kejuaraan sekolah, karena sekarang tak mungkin dia gagal masuk tim sungguhan. Lalu dia dipukul di dada, dan gadis yang tadi itu menyuruhnya sadar dan jangan bengong. Mereka berdebat soal hal bodoh, berjalan menaiki tangga dengan riang, sementara gadis itu bilang, ya jelas dia menang. Soalnya dia memberinya jimat keberuntungan. Dia menyuruh gadis itu cepat, supaya mereka bisa makan malam. Tapi saat dia membuka pintu, ada seseorang berdiri di atas tubuh pria tua botak itu. Orang itu mulai berbalik, dan gadis itu bahkan belum sadar ada orang di sana. Lalu, mereka berdua memanggil guru. Sang protagonis kebingungan, tapi orang berjubah itu bilang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ucapannya terpotong ketika sang protagonis mengayunkan bat ke wajahnya, memaksanya menghindar. Dia langsung menyuruh Yena lari, tapi Yena bertanya dia mau melakukan apa. Dia cuma menyuruh Yena pergi dari sini, dan Yena langsung lari. Dia bertanya-tanya siapa orang ini, kenapa ada di kuil, dan apa yang terjadi pada guru. Pria berjubah itu bergerak seperti lagi ada di Matrix, sambil berkata dia ingin menjelaskan, tapi waktunya tidak ada. Dia menunjukkan kristal dan bilang sayang sekali semuanya berakhir seperti ini. Sebelum sang protagonis sempat mengerti, pria itu melesat maju seperti peluru, mencengkeram lehernya dan menghantam dadanya, sambil menyuruh Kim Dan mencari seseorang bernama Einar. Sang protagonis menyadari wajah orang asing itu mirip dengannya. Lalu lantainya pecah di bawah tubuhnya dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Saat itulah dia tiba-tiba menoleh ke samping dan mendapati dirinya berada di gua aneh itu. Di sampingnya ada telur dari makhluk itu, tapi dia cepat sadar kalau ini sebenarnya satu sarang penuh. Lalu benda itu mulai menetas, merangkak keluar dari telurnya, dan dia berpikir apa yang sedang terjadi. Aku ada di mana? Sebelum sempat bereaksi, makhluk itu menempel di lengannya, nusuknya, dan terlihat seperti sedang mencoba menjadi parasit di tubuhnya. Untungnya, dia langsung mengibaskan lengannya kuat-kuat dan melemparkannya. Tapi lengannya seketika terasa seperti terbakar. Saat itulah dia melihat batnya tepat di sampingnya. Meraihnya, dan seekor lagi datang. Dia memukulnya dan membuatnya terpental. Dia berlari ke ujung gua dan melihat sungai. Dan karena makhluk-makhluk itu, serangga berkaki 8 itu, mungkin tidak bisa berenang, dia pun melompat masuk. Makhluk-makhluk itu datang ke tepi air, tapi tidak masuk ke dalam. Tapi lalu dia merasakan sakit lain menjalar ke seluruh tubuhnya, karena sekumpulan lintah sedang mengisap kakinya. Kasihan, hidupnya benar-benar nggak pernah dapat jeda. Dia keluar dari air, melempar benda menjijikkan itu, dan bertanya-tanya, kenapa ada monster dimanapun dia pergi? Tempat macam apa ini? Dan kenapa rasanya bahkan bukan dunia yang sama dengan tempat dia hidup? Lalu dia melihat boneka kecil yang diberikan Yena, dan bertanya-tanya apa Yena baik-baik saja. Apa pria berambut putih itu melakukan sesuatu padanya? Apapun itu,
Dia harus tetap tenang dan bertahan hidup dulu. Dia mulai berdiri, tapi ada predator besar di belakangnya. Ada sesuatu menetes ke bahunya, dan saat dia menoleh ke belakang, "Hah? Hah? Itu apaan?" Sudah terlambat. Dia kena hantam lagi dan terlempar ke belakang. Dia pikir dia harus kabur dari sana, lalu melihat lubang gua kecil di bagian belakang ruangan, bangkit, berlari ke sana, mencoba menyelinap masuk, dan monster itu mengejarnya. Mulut besarnya hampir berhasil masuk, tapi tersangkut di sisi seberang. Satu tebasan datang dan nyaris mencungkil matanya. Dia melompat mundur, dan sesaat dia hampir kehilangan masa depannya sebagai bapak-bapak. Dia nyaris ngompol, menatap predator itu, tapi akhirnya makhluk itu berbalik pergi. Dia lega karena kelihatannya makhluk itu menyerah, tapi lengannya masih terasa tidak beres. Pasti gara-gara serangga tadi, dan dia bahkan hampir tak bisa merasakannya. Tempat macam apa ini? Sampai nyawanya terancam tiap 5 menit, dia harus keluar dari gua ini. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Saat itulah dia mengikuti cahaya, dan kita sudah tahu apa yang terjadi. Dia bertemu makhluk itu lagi. Setelah membangkitkan kekuatan baseball itu dan menghancurkan yang pertama, dia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi atau kekuatan ini apa, tapi kekuatan itu cukup untuk menghancurkan semua yang ada di sana, dan begitu saja lantainya dipenuhi bangkai. Sekarang dia ingin mengerti apa sebenarnya bat ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya, seperti semacam sihir, tapi lalu bat itu tiba-tiba pecah dan berubah jadi api, dan dia sama sekali tidak paham. Sebuah mulut muncul di tengah api itu, melesat keluar, lalu memakan salah satu mayat. Bukan cuma satu, benda itu melahap semua yang ada di lantai. Setelah membersihkan ruangan itu, api aneh itu kembali kepadanya dan seperti mengalir masuk lagi ke dalam bat. Lalu dia merasakan sensasi serangan jantung orang tua itu lagi, seperti dia hampir mati. Tapi pada saat yang sama, rasa sakitnya mulai memudar dan lengannya mulai beregenerasi. Bukan cuma lengannya, tapi setiap luka sayat, gigitan, dan hantaman yang dia terima. Selain itu, otot-ototnya jadi makin kuat secara aneh. Apapun rahasia bat ini, kekuatannya luar biasa. Dia bukan cuma dapat daya serang besar, dia juga memperoleh cara untuk beregenerasi. Bertahan hidup seharusnya jadi mudah sekarang, kecuali satu masalah, dia kelaparan. Dia menemukan beberapa jamur, entah dari mana, dan tidak curiga sedikit pun. Tapi mungkin itu yang terbaik yang bisa dia lakukan sekarang. Bagian buruknya, beberapa jamur bisa sangat beracun, dan dia ada di dunia lain. Dia sampai pada kesimpulan itu dan tetap memakannya. Jadi ya, anak ini jelas bukan jenius. Dia bilang dia lebih baik mati karena racun daripada mati kelaparan. Biar tahu saja, kamu bisa bertahan sekitar 30 hari tanpa makan. Cuma badanmu bakal jadi agak tinggal tulang. Tapi taruhannya berhasil. Dia bilang rasanya enak. Benar-benar taruhan yang dia menangi. Setelah tenaganya sedikit pulih, dia mulai mengumpulkan hal-hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dia bahkan kembali ke air penuh lintah itu. Menjijikkan sih, tapi setidaknya bisa diminum. Dia juga mengambil lintah-lintah itu. Soalnya secara teknis, mungkin dia bisa memakannya. Dia tidak tahu apakah ini berkat bat itu. Tapi tidak terjadi hal buruk apapun. Dia masih belum tahu ini gua apa, tapi bertahan hidup ternyata mungkin. Tetap saja, makin banyak monster bermunculan, seperti Morlock ini yang langsung menyerangnya tanpa pikir panjang, tapi malah disambut satu hantaman ke kepala. Sang protagonis menyadari semua makhluk yang menyerangnya selalu diparasiti. Dan bagusnya, setiap kali dia membunuh satu, tongkat bat itu kembali memakan makhluk-makhluk itu. Begitu itu terjadi, tubuhnya jadi lebih kuat. Dia jadi lebih kuat. Begitulah caranya mulai beradaptasi dengan tempat ini. Satu-satunya makhluk yang selalu dia hindari adalah predator puncak itu. Yang itu? Tidak. Dia belum punya nyali buat menghadapinya. Bagusnya,
Makhluk itu cuma muncul sesekali, seolah menjaga sarang. Tapi dia menyadari sesuatu. Setelah berjalan kemana-mana, dia ternyata berada di sisi yang salah dari jalan keluar. Karena dia sudah mencapai setiap sudut tempat ini. Dan satu-satunya jalan adalah kembali ke tempat telur-telur itu, lalu masuk ke ruangan lain. Rasa arahannya cukup bagus. Masalahnya, itu berarti dia harus melewati ruangan predator itu. Bagaimana dia harus menghadapi benda itu kalau ketahuan di area terbuka? Semangatnya mulai habis, dan dia bertanya-tanya. Kalau dia berhasil keluar dan pulang, apa dia masih akan melihat keluarganya lagi? Bagaimana kalau dia terjebak di sini selamanya? Siapa sebenarnya pria itu? Akhirnya, dia memutuskan. Dia tak bisa menyelesaikan semua itu sampai dia keluar dari sini dulu. Kita kembali ke ruangan telur. Sekelompok makhluk kecil itu sedang mondar-mandir, dan setidaknya yang besar tidak ada di sana. Untuk seseorang yang nasibnya paling apes, akhirnya dia dapat sedikit keberuntungan. Dia sadar makhluk-makhluk itu tidak terlalu peka. Jadi dia mulai bergerak pelan-pelan dengan senyum kecil di wajahnya yang jelas langsung hilang. Begitu dia menginjak tulang sampai patah. Tapi anehnya, dia menoleh dan makhluk-makhluk itu tidak bereaksi. Dia tegang setengah mati, tapi malah senang karena entah kenapa ini gampang. Dia berhasil melewati ruangan itu dan meninggalkan serangga menjijikkan itu di belakang. Tapi lalu dia masuk ke ruangan lain dengan lubang di langit-langit dan jauh lebih banyak telur lagi. Ruangan itu tertutup, jadi ini jalan buntu lagi. Jawabannya jelas, dia butuh cara untuk mencapai langit-langit itu supaya dia bisa sampai ke cahaya itu. Tapi lalu tanah di bawah kakinya bergerak. Dia melihat ke bawah. Ya, baguslah. Dia menginjak predator itu, makhluk itu langsung berputar dan menyabet ke arahnya, menghantam tepat di tengah dadanya dan membantingnya ke lantai. Dia bangkit sambil megap-megap. Perutnya terasa sakit. Sepertinya ruangan terakhir ini memang tempat makhluk itu beristirahat. Dan ia langsung menyerbu, mencoba menggigit besar sekali lagi. Dia berusaha berdiri, menatap lurus ke arahnya. Dia mengayunkan bat ke serangan itu dan benar-benar berhasil mengeluarkan darah hijau itu. Dan sekarang dia punya nyali juga. Dia menatap monster itu dan berkata, "Jadi, menurutmu gimana? Beda dari sebelumnya?" Monster itu menyerbu lagi. Tapi sekarang, anehnya, dia sadar kalau dia benar-benar bisa melihat arah serangannya. Dan anak itu menyadari bahwa apapun yang terjadi pada tubuhnya, dia sekarang benar-benar beda level. Dia mendaratkan satu pukulan lagi tepat di titik lemah monster itu, dan makhluk itu mulai menggeliat kesakitan. Serius? Gimana caranya anak 140 senti ini bertarung? Melawan makhluk setinggi 6 lantai? Aku juga nggak tahu. Tapi melihat luka-luka yang berhasil dia buat, dia jadi makin semangat. Bilang kalau dia akan menang. Ya, disitulah semuanya jadi kacau karena dia baru saja mengucapkan satu hal yang seharusnya jangan diucapkan. Tiba-tiba, benda itu membuka mulut besarnya, lalu mengaum. Seluruh tempat itu mulai bergetar. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi jelas makhluk itu sedang memanggil semua makhluk lain di sarang. Kamu bakal butuh semacam kekuatan baru, karena kurasa tongkat saja sudah nggak bakal cukup lagi. Oh iya, nggak kepikiran soal itu. Dia kan memang sudah mulai membunuh pakai bat itu. Mungkin makhluk itu malah membawakan dia bahan buat dibunuh lalu dipulihkan, ya? Lihat tuh, tanahnya sudah penuh monster mati. Sementara dia berdiri di sana sambil terengah-engah. Dia pikir kalau begini terus, semuanya tidak akan pernah selesai dan dia bakal mati. Dan tunggu, kukira tadi dia mendaratkan serangan sempurna. Tapi ternyata justru dia yang tertusuk di dada. Gila, tembus lurus. Tapi lalu apaan ini? Sang protagonis malah berhasil menghantam kaki monster itu sampai patah. Makhluk itu melolong, dan dia berhasil melepaskan diri sambil mendorong kaki itu menjauh.
Tapi darahnya benar-benar sudah seperti bikin genangan. Dia megap-megap, penglihatannya mulai buram, semuanya berubah hitam putih. Ini sudah kayak Resident Evil. Mungkin karena kehilangan darah, tapi masih ada banyak makhluk itu yang terus mendekat. Adegan film banget. Mereka semua melompat lalu membeku di udara. Dan dia bertanya-tanya, apakah ini akhirnya? Apakah dia akan mati di sini? Tapi lalu, entah dari mana, Yina muncul di sampingnya dan menyuruh idiot itu jangan menyerah. Dia harus bangkit karena dia dan guru sedang menunggu. Lalu Yena berubah menjadi asap biru, nyuruhnya untuk tetap berdiri. Sang protagonis tersadar kembali. Dia menoleh ke samping, meraih bat itu, sambil menatap barisan monster kecil yang menggantung di udara saat mereka menerjang. Semburan api biru meledak, menghantam makhluk-makhluk itu ke dinding. Sekarang, sang protagonis berdiri di sana dengan setengah topeng. Jujur saja, gayanya keren. Setengah topeng, api di mana-mana, sambil bilang dia muak sama serangga. Predator itu mengaum ke arahnya. Dan sang protagonis menerjang dengan badai api. Dia menarik bat itu ke belakang. Dan tunggu dulu. Apa dia baru saja menguapkan seluruh makhluk itu? Potongan-potongan jatuh, serpihan lengan. Seolah makhluk itu baru saja terurai. Pantas saja dia adalah pengayun bat paling pro di Korea. Yang tersisa cuma kaki bawah makhluk itu. Api mulai menyembur lagi dari bat itu. Dan benda itu maju buat menggigit lagi. Tubuh predator itu tercabik habis. Bahkan protagonisnya sendiri sampai ngeri dengar suaranya. Tapi lalu energi mulai mengalir masuk ke tubuhnya. Anak ini jelas nggak bakal sampai umur 20. Soalnya dia tumbang lagi gara-gara nyeri dada itu. Bagian bagusnya, setelah rasa sakit itu, dia mulai beregenerasi sampai lubang di dadanya pun hilang. Dia bilang rasanya sakit banget. Dan dia benar-benar ogah mengalami itu lagi. Tapi jelas, karena makhluk itu jauh lebih kuat dari yang lain, jumlah kekuatan yang dia rasakan masuk benar-benar gila. Tunggu, kukira lubangnya ada di langit-langit. Kayaknya dia bikin lubang di sisi dinding dengan serangan tadi. Bagaimanapun kabar bagus, mereka berhasil keluar. Kabar buruk, ini gurun sialan. Setidaknya dia masih termotivasi. Ini memang gak lebih baik dari gua, tapi jelas lebih baik daripada terjebak. Ya, kukira itu gak bakal bertahan lama. Ia ambruk sambil bilang, mungkin ini juga gak sebaik itu. Tempat ini jauh lebih kosong dari dugaannya. Gak ada yang bisa diminum, gak ada yang bisa dimakan. Sejauh ini yang dia temukan cuma monster kerangka dan itu hal terburuk yang mungkin ada. Mereka gak menjatuhkan apa-apa. Bahkan gak ada yang bisa digigit dari tulang-tulang itu. Dia gak percaya sudah berjuang segitu keras buat tetap hidup. Cuma untuk mati konyol di tanah tandus kering ini. Apa dunia tempat dia berada ini tempat umat manusia sudah musnah. Saat dia membuka mata, yang dia inginkan cuma semua ini ternyata mimpi. Dan dia berada di tempat lain. Sayangnya, itu bukan yang terjadi. Dia membuka mata dan melihat pria berambut putih itu menyuruh Chloe berhati-hati. Gadis kecil itu bersorak, bilang, sepertinya dia masih hidup. Tak lama kemudian, dia berdiri di sana dengan tangan terlipat. Menyuruhnya berhenti menangis, karena dia kelihatan jelek. Dia langsung kayak, demi Tuhan, tolong aku. Kalian orang pertama yang kulihat di sini yang benar-benar bisa diajak bicara. Pria berambut putih itu menyuruhnya tenang dulu. Lebih baik mereka istirahat sebentar. Chloe bilang mana bisa, hari mereka masih panjang. Masa dia mau istirahat sekarang? Dia bilang mereka nggak bisa langsung jalan dengan kondisinya yang begitu. Lagi pula, dia kelihatan cukup senang menemukan orang lain. Jadi lebih baik dia jangan sampai mati. Dia memasang wajah kesal, berpaling. Lalu bilang dia paham. Jadi dia mulai bikin sup protagonisnya sampai terpana. Sudah lama sekali sejak dia makan sesuatu yang benar-benar layak. Gadis itu bertanya, apa dia belum makan selama berhari-hari? Dan dia bilang iya. Jelas, dia belum menyentuh satu gigitan pun selama 5 hari. Chloe bilang itu sudah hampir batas untuk tetap hidup.
Pria berambut putih itu cuma menatap, dan protagonis ini memang bukan tipe yang menyimpan rahasia. Jadi dia langsung nyeletuk, ya, kurasa aku masih hidup karena kekuatan ini yang kudapat dari menyerap monster. Begitu saja dia mengatakannya. Pria itu bilang, dia belum pernah dengar sihir seperti itu. Dan karena dia bilang sihir seolah itu hal yang wajar, protagonis itu bertanya, apa di dunia ini memang ada sihir? Gadis pirang itu bilang, tentu saja ada. Dia ini asalnya dari mana sampai nggak tahu soal sihir? Dia bilang ceritanya panjang. Lalu pria itu memberinya sup. Mereka saling menceritakan semuanya. Dan saat malam tiba, mereka sudah tahu tentang kemampuan protagonis itu. Gadis pirang itu berkomentar bahwa untuk ukuran malam hari, zombie atau kerangka di sekitar mereka hampir nggak ada. Protagonis itu bilang itu karena dia menghabisi semuanya pakai ini. Dia nggak paham, sementara pria berambut putih itu berpikir, mau seberapa sering pun undead dibunuh, mereka akan kembali lagi. Tapi anak itu tadi bilang sesuatu soal menyerap, jadi mungkin itu ada hubungannya. Dia berterima kasih padanya karena berkat anak itu, mereka akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini. Pokoknya, karena dia nggak punya tempat tujuan, dia ikut bersama mereka sampai bisa kembali ke dunia asalnya. Gadis kecil itu bertanya kepada Ares, sebenarnya dia sedang apa saat? Mereka saling menatap begitu. Protagonis itu jadi penuh cahaya dan sentimental, bilang dia benar-benar berterima kasih. Jelas, gadis itu gak suka melihat itu. Keesokan harinya, mereka sedang mengumpulkan kaktus di gurun. Dan protagonis itu bilang, Chloe tahu banyak hal. Dia bilang, ya iyalah, kalau mau menyeberangi gurun begini, itu pengetahuan paling dasar. Dia memasang ekspresi aneh. Dia menendangnya. Dan dia bilang Chloe mengingatkannya pada adik perempuan kecilnya yang menyebalkan. Mereka terus bicara. Dan protagonis itu bilang dia belajar dari Ares soal ekologi monster dan cara bertarung. Dan dia juga tahu kalau mereka berdua datang ke sini untuk membunuh semacam bos. Protagonis itu yakin dia benar-benar beruntung. Mereka ini nggak kelihatan seperti orang biasa di dunia ini. Karena jelas mereka kuat. Malam tiba. Protagonis itu ada di tendanya, dan Ares datang berkunjung larut malam. Ayolah, mana cewek-cewek di cerita ini? Cuma karena anak ini jago banget ngayun bat, masa isinya cowok semua? Gak suka aku. Mereka membicarakan apa pendapatnya tentang dunia ini. Dan protagonis itu bilang, dunia ini agak membosankan. Itu saja, adegan berikutnya langsung memperlihatkan dia lari dari semacam naga raksasa. Mereka berdua berlari sekencang mungkin. Dia menyuruh Chloe pergi duluan. Makhluk itu makin dekat. Dia menarik bat itu ke belakang, menghantam kepalanya, dan sekarang naga itu jadi limbung. Tapi lalu ia menancapkan kakinya dan sail. Ia mengayunkan cakarnya dan melempar protagonis itu terbang. Chloe memanggil, Dan. Lalu dia mendongak dan wow, aku belum pernah lihat naga menerjang buat menggigit seperti itu. Tapi tiba-tiba sesuatu melesat lewat seperti peluru dan membelah makhluk itu jadi dua. Ares, dengan wajah bosan tapi tetap keren, bertanya, kalian berdua nggak apa-apa? Protagonis itu bangkit dengan tubuh babak belur bilang, aku nggak apa-apa, bukan masalah besar. Lalu roh itu keluar dari bat dan mulai melahap makhluk itu. Ini pertama kalinya Ares dan Chloe melihat sesuatu di mangsa seperti itu. Dan protagonis itu pun beregenerasi. Dia bertanya apa itu yang dia maksud dengan penyerapan. Dan dia bilang iya. Kurang lebih begitu cara kerjanya. Ares malah lebih terkesan karena baik mayat maupun mananya sama-sama lenyap. Lalu dia memberi. Dan tatapan dan bilang ada sesuatu yang ingin dia minta dan lakukan. Lalu pindah ke malam itu juga. Chloe bilang, itu gila. Maksudnya apa? Dia mau. Dan melawan Lich, itu sama saja menyuruhnya mati. Ares seharusnya tetap menjalankan rencana dan membunuhnya sendirian. Karena memang itu tujuan mereka datang ke sini. Dia bilang dia nggak akan memaksa anak itu kalau dia menolak. Dia tetap marah. Bilang anak itu sama sekali nggak tahu seberapa kuat Lich.
itu terlalu berbahaya. Tapi dari kejauhan, protagonis itu bilang dia akan mencoba. Yang dia butuhkan cuma tahu rencananya. Adegan berikutnya. Ares menjelaskan bahwa sebelum mereka masuk ke pertarungan itu, mereka harus mencari tahu persis bagaimana kekuatan dan bekerja, apa batasnya, seberapa banyak dia bisa pulih, seberapa banyak dia bisa menyerap, dan semacamnya. Protagonis itu berpikir dia memang perlu itu. Karena kalau dia akan ikut bertarung, dia harus tahu apa yang bisa dan nggak bisa dia lakukan. Tapi lalu di adegan berikutnya, dia cuma berdiri di sana, menatap bat di tanah kayak, kita mau ngapain di sini? Chloe menjelaskan mereka akan mengukur mananya, dan dia langsung kayak, tunggu, aku juga punya mana? Dia bilang seharusnya punya, karena semua orang di dunia ini punya mana. Ares bilang dia perlu memeriksa anak itu secara menyeluruh. Dan anehnya, protagonis itu malah jadi malu-malu, kayak, hey, jangan lihat aku begitu. Bro, apaan sih? Jelas bukan begitu maksudnya. Ares cuma menaruh tangan di bahunya, berdiri di belakangnya, dan mulai memeriksanya. Dia benar-benar masuk ke dalam tubuh anak itu. Serius. Di dalam sana, dia melihat jantung Mana menatap bayangan api. Dia menarik tangannya kembali dengan ekspresi shock. Protagonis itu bertanya, sudah selesai? Ares bilang sayangnya, ya. Tapi dia nggak mempelajari apapun, dan dia berpikir sulit menggolongkan. Anak ini, sebagai pemilik, mana yang normal. Lebih seperti ada makhluk lain yang hidup di dalam tubuhnya. Kekuatan itu jelas berbahaya. Chapter berikutnya. Si kerangka lagi berjalan, menoleh ke samping, lalu bam, kena batu di mulut, dan langsung roboh. Sudah cukup lama sejak protagonis itu jatuh ke negeri ini. Dia nggak tahu pastinya, tapi sudah sekitar 3 bulan. Dia sudah kehilangan hitungan berapa banyak monster yang dia serap. Tubuhnya sudah jauh dari apa yang bisa disebut manusia. Satu hal yang pasti, dia sadar setiap bagian dunia ini dipenuhi monster. Tapi setidaknya sekarang dia punya teman seperjalanan di sisinya. Belakangan, mereka sedang makan, tertawa, dan bersenang-senang sementara Ares mengawasi. Sepertinya protagonis itu sudah melatih kendali mananya, tapi sayangnya hasilnya nggak terlalu bagus. Ares sudah menduga itu, dan anak itu memang bahkan nggak kelihatan seperti tipe penyihir. Dia menyuruhnya jangan menyerah, karena jelas ada semacam energi di dalam dirinya, jadi tinggal masalah waktu sebelum dia belajar mengendalikannya. Dia bilang dia menantikan pertarungan melawan Lich, sampai Ares bilang tidak. Dia nggak akan melawan Lich secara langsung. Dia mungkin terlihat kuat, tapi dia sama sekali belum sampai level yang dibutuhkan untuk itu. Satu-satunya yang harus dia lakukan cuma menyerap mayatnya di akhir. Wow, enak sekali. Jadi dia yang farming dan orang lain yang dapat X? Hidup macam apa itu? Ares berdiri dan bilang itu akan terjadi dalam beberapa hari, lalu waktu pun berlalu. Jalan siang hari, bunuh monster malam hari, makan malam hari, jalan siang hari, tidur malam hari, jalan siang hari, tidur malam hari. Kasihan Chloe, dia capek banget. Ares bilang mereka sudah hampir sampai. Tapi serius, kau agak kejam juga. Kenapa kau mau membunuh Lich ini? Lihat tempat dia ngumpet, biarkan saja dia tidur sendirian di sana. Mereka melewati sesuatu yang mirip Grand Canyon, dan akhirnya mencapai makam Lich. Kukira bakal jadi dungeon yang penuh monster. Tapi saat mereka masuk, ternyata tempat itu justru cukup kosong. Di dalam, Ares bilang untuk berhati-hati. Apa saja bisa terjadi di sana. Protagonis itu bilang lucu juga. Ares bicara seolah hantu bakal muncul di belakang mereka, lalu dia menoleh, dan memang itu yang ada di sana. Hantu kecil itu bilang, bagaimana kau bisa menemukan aku, nak? Dia langsung panik dan menghajarnya di mulut pakai bat, lalu hantu itu mati. Mereka bertiga pergi dengan bingung karena bat miliknya ternyata juga bisa mengenai roh. Di tengah jalan, protagonis itu bertanya, apa itu Lich? Ares menjelaskan bahwa mereka adalah penguasa dunia kematian. Lich itulah yang menciptakan kebangkitan dan memerintah semua kerangka di tempat itu.
Secara teori, kalau Lish kembali dengan kekuatan penuhnya, dia akan membangun pasukan undead untuk menghancurkan dunia. Dan itulah kenapa dia harus dibunuh sebelum kekuatannya pulih. Ya, sekarang aku paham kenapa kita harus datang ke ujung dunia buat memburunya. Masalah dengan Lish adalah, tiap kali kau membunuhnya, dia akan kembali 100 tahun kemudian. Saat itulah, dia mendapat ide setelah melihat kekuatan Dan. Dan kalau Dan menyerap Lish itu, apa itu berarti dia gak akan pernah kembali lagi? Protagonis itu ragu sejenak lalu. Bilang, ya, itu sebenarnya terdengar seperti ide bagus. Tapi dia bertanya dulu, ingin tahu apakah semuanya benar-benar akan berjalan sesuai rencana. Dia nggak bisa menyerap semua monster. Dan selain itu, dia bahkan nggak tahu bagaimana seharusnya dia mengendalikannya. Tapi tepat di saat itu, si bodoh itu malah jalan duluan sendirian. Ya, kan? Cuma buat menginjak jebakannya sendirian. Ares berteriak menyuruhnya hati-hati, tapi sudah terlambat. Ada lingkaran pentagram langsung dari neraka di bawahnya, dan anak itu lenyap seketika. Semua itu jadi protagonis itu harus menghadapi Lish sendirian. Tapi Ares bergerak cepat. Anak itu baru menghilang, dan dia sudah berlari, meraih Chloe dan menerjang ke depan sambil bilang, mereka harus keluar dari sana secepatnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri supaya jangan lupa ini. Adalah jenis tempat di mana kejutan selalu terjadi. Protagonis itu terkapar kacau di lantai dalam. Pose Yamcha itu lalu bangkit sambil mencoba memahami cahaya tadi. Di mana dia? Apaan ini? Lalu dia menyadarinya. Dia berdiri berhadapan langsung dengan gerbang raksasa, seperti pintu tengkorak 3D besar. Jelas sekali ini ruangan Lish. Dia yakin akan itu. Bagian bagusnya, dia nggak kehilangan anggota tubuh apapun, dan dia masih hidup. Yang perlu dia lakukan cuma tetap tenang dan menunggu Ares yang saat ini sedang menerobos para kerangka dengan kecepatan penuh. Ares memberitahu Chloe bahwa yang diinjak dan tadi adalah teleport Lich. Dia bertanya, dan dikirim kemana? Dan Ares bilang jelas, dia mungkin ada di ruang Lish. Kukira protagonis itu jauh dari sana. Tapi ternyata dia shock. Menatap lurus ke arah Lish itu. Desainnya benar-benar intens. Dan protagonis itu mulai berkeringat dingin. Bagian bagusnya, makhluk itu sedang tidur. Bagian buruknya, kelihatannya kuat. Jadi kalau dia bangun, tamat sudah, dia juga sudah ada di dalam ruangan. Lebih baik diam total, supaya nggak memicu sihir atau jebakan lain. Kecuali tiba-tiba tongkat itu mulai aktif sendiri. Protagonis itu sama sekali nggak tahu kenapa, dan tentu saja, Lish itu pun bangun. Sung Jinwoo versi Deep Web melirik ke belakang, dan pas terakhir itu berdiri. Dia sendirian di aula itu, dan makhluk itu benar-benar murni aura. Sementara itu, Ares sedang berlari bersama Chloe, dan Chloe bertanya suara apa itu. Dia bilang makhluk itu sudah bangun. Di tengah aula, protagonis itu membeku. Monster itu. Sekarang masuk akal. Kenapa Ares bilang dia benar-benar beta level. Makhluk itu membuka kawah tepat di depannya. Lich itu melayang dan menunjuk dengan satu jari. Protagonis itu menoleh ke samping, tapi di detik yang sama, bom ungu melesat ke arahnya. Dia langsung sadar. Serangannya terlalu besar, mustahil dihindari, jadi dia mencoba bertahan dan mengayunkan bat ke arahnya. Apaan itu? Dia memantulkannya balik seolah dia Raja Baseball. Lich itu tercengang dan ledakannya meledak tepat di tubuhnya. Protagonis itu melihat asapnya mulai menipis dan makhluk itu sama sekali utuh. Dia memasang semacam barrier dan protagonis itu bingung bagaimana caranya melawan sesuatu yang menyerang seperti itu. Lalu monster itu menunjuk ke atas dan sekumpulan tentakel mulai muncul, mencengkeram lengan dan kakinya. Dalam keadaan tak bisa bergerak, dia kembali ditatap lurus, lalu makhluk itu berkata, dia punya kekuatan yang tidak biasa. Sumbernya rupanya ada di jantungnya. Monster itu mendekat tepat ke hadapannya, satu tangan di dadanya,
sambil berkata dia harus membukanya untuk mencari tahu. Tapi lalu, tebasan hitam putih membelah semuanya. Mereka berdua menoleh ke samping dan lihat siapa yang muncul. Ares. Aura orang ini nggak masuk akal. Kalau dipikir-pikir, dia memang dikirim sendirian menghadapi Lich, jadi dia memang orang itu. Tentakel yang menahan protagonis itu hancur, dan dia jatuh ke lantai. Saat dia mendongak, Ares sudah berkata, "Keluar, mulai dari sini, biar aku yang tangani." Lich itu melepaskan rangkaian serangan. Ares cuma berdiri di sana. Ledakan, asap di mana-mana. Monster itu mengira semuanya mudah, tapi tentu saja dari balik asap, sebuah pedang berkilat lewat dan membelah Lich itu jadi dua. Ares memang benar-benar bos terakhir. Makhluk itu terbelah, tapi ia beregenerasi dan ia berkata bahwa mereka berdua terikat oleh nasib kejam yang sama. Jadi Ares orang yang membunuh Lich itu 100 tahun lalu? Apa pertarungan bunuh lalu bangkit lagi ini sudah berlangsung sejak lama? Nggak ada yang tahu. Tapi monster itu melayang di tengah ruangan, memanggil ledakan energi raksasa di atasnya. Protagonis itu bertanya apa itu dan Lich itu berkata hari ini adalah awal dari akhir. Pilar energi menghantam tanah. Cahaya di mana-mana. Ledakannya kayak spirit bomb. Tapi Ares masih berdiri di sana tanpa luka. Dia menahannya mentah-mentah dan seluruh ruangan runtuh sampai yang tersisa cuma mereka berdua. Lalu Lich itu berkata, "Kau selalu menghadapiku sendirian. Jadi, kenapa kali ini kau membawa orang asing? Dia pasti semacam kartu truf supaya kau bisa melenyapkanku. Tapi bukan cuma kau yang menyiapkan sesuatu yang berbeda kali ini." Ia menyatukan keempat tangannya dan memanggil bisikan kekosongan. Dalam sekejap, Ares mendapati dirinya berada di dimensi terdistorsi. Ya, Vibenia kayak Jujutsu Kaisen. Makhluk itu berkata, dia membawanya ke ruang yang memang hanya diperuntukkan bagi mereka berdua. Dan Ares sadar, memang itu rencananya sejak awal. Lich itu berkata ya, tapi ia ingin tahu apa maksud hadiah yang dia bawa. Belati yang dimaksudkan untuk menembus jantungnya. Sayang sekali belati itu sekarang akan diarahkan kepadanya. Tunggu, apa? Ares bingung. Lalu dia sadar, dia sedang terkena semacam sihir mental. Masalahnya, jelas itu tidak akan mudah dipatahkan. Dalam pertarungan biasa, dia bisa meluangkan waktu mencari solusi, tapi dengan dan di sana itu berisiko. Dan bisa mati, dan itu tidak adil. Tapi sekarang, tokoh utamanya malah dihujani berbagai tawaran. Lich itu sedang menyuruhnya untuk menyerahkan nyawa, daging, dan darahnya. Dan dia akan mendapat semua kekuatan yang dia butuhkan. Tapi lalu, asap biru bernuansa timur itu muncul dan bilang tidak. Wadah ini miliknya. Jadi sekarang jadinya duel 1 lawan 1. Makhluk itu memberitahu Leek bahwa dia berani sekali masuk ke domain ini tanpa rasa takut. Bos itu cuma berdiri di sana, tidak paham apa yang sedang terjadi. Lalu Dan tersadar kembali. Sihirnya pun pecah. Dan Lich itu mulai mengeluh, menanyakan makhluk apaan yang dibawa Ares ke tempat ini. Makhluk itu kehilangan sebagian dari dirinya, dan Ares melihat kesempatannya saat dia menemukan inti Lich itu. 1 ancang-ancang, 1 tebasan, dan monster itu terbelah jadi 2. Tubuh Lich itu mulai hancur, sambil berkata, itu mustahil. Ares berseru pada tokoh utama, menanyakan apakah dia baik-baik saja, tapi tokoh utama juga ingin tahu apa yang barusan terjadi. Tongkat itu sedang bersinar, tapi sekarang asap Lich itu bergerak ke arahnya. Sebenarnya, semua mana milik Lich itu mulai mengalir masuk ke tubuh tokoh utama, tapi kali ini berbeda. Karena yang menyerapnya bukan tongkat itu, dan sekarang dia malah tersiksa di sana. Energi ungu ada di mana-mana, dan Ares kaget melihat mana sebanyak itu. Siapapun yang menyerap semuanya pasti bakal bermasalah. Protagonisnya ambruk, dan Ares langsung berlari menghampiri sambil bertanya, apa yang terjadi? Sampai seseorang memanggil Lord Asclepius. Ares ragu sesaat, menoleh ke belakang, dan
Itu dia. Kita dapat sandal. Baiklah, ayo lanjut. Di chapter berikutnya, kita bakal menilai bakat si artist. Karena adegan berikutnya adalah protagonis bangun dengan seseorang menyuruhnya mencari Acenor itu lagi. Dia ada di ruangan kosong, bingung, sambil bertanya Chloe dan Ares ada di mana. Dia melihat ke samping. Ada ransel dan sepucuk surat. Ares meninggalkan pesan, ada urusan mendesak, aku harus pergi. Terima kasih, Lich-nya sudah dikalahkan. Protagonisnya langsung kayak, tunggu, maksudmu apa? Dia ninggalin aku sendirian di dungeon? Adegan berpindah ke Ares yang bertanya, apa yang membawanya ke sini? Ya ampun artis, bakatmu besar juga. Ini Nona Aquinas, tinggi dan berkilau, bilang bahwa yang mulia memanggil Lord Asclepius. Jadi itu nama lain Ares. Dia bertanya kenapa tiba-tiba sekali. Dia menjawab, kalau ini bukan hal baru. Sejak kapan yang mulia harus meminta izin atau memberi peringatan soal apapun kepadanya? Dia menatapnya. Dia membentuk energi di tangannya dan bilang dia akan mendengar detailnya di istana. Urusan mereka di sini sudah selesai, jadi sekarang waktunya pergi. Lalu seseorang memanggil mereka. Chloe bertanya, apakah Dan baik-baik saja? Dan soal Lich itu, serta apa yang akan mereka lakukan. Kines menyapanya. Lalu mereka melihat tubuh dan tergeletak di dekat sana. Chloe berlari untuk melihat apa yang terjadi. Tapi Ares menyuruhnya tenang. Dia cuma pingsan karena syok akibat menyerap mana. Nyawanya tidak dalam bahaya. Selalu enak dapat shot Aquinas random saat Ares sedang berpikir dia tidak mengerti kenapa. Masih banyak yang perlu dia pahami soal apa yang terjadi. Dan itu mengganggunya. Tapi dia tidak punya waktu. Jadi dia menyuruh Chloe mengambil peta, makanan, lalu meninggalkannya di samping Dan. Sementara Chloe melakukannya. Aquinas cuma memperhatikan terkesan karena Dan tampaknya sudah menyerap Lich itu. Aura villain itu langsung muncul. Dia pasti bakal mau ganggu si protagonis. Dia bilang ceritanya sangat menarik. Lalu dia tersentak saat Ares bilang sekarang mereka bisa pergi. Jadi ya, persaingan rebutan si bocah kita ini sudah dimulai. Ares berjalan melewatinya dan berkata, sebaiknya kau buang ketertarikanmu pada bocah itu. Sekarang juga, kalau kau ingin panjang umur. Jadi nggak ada yang boleh melirik si pengayun batnya ya. Dia melangkah masuk ke portal sementara. Dia cuma menatap. Saat pergi, dia bilang dia akan mengingat semua itu. Kembali ke protagonis. Dia nggak percaya ditinggal oleh teman-teman yang menghabiskan 3 bulan bersamanya di gurun. Gimana bisa mereka setega itu? Tapi bagaimanapun juga, dia sudah cukup mengenal mereka. Dan dia tahu, pasti ada alasan di balik itu. Dia melihat Ares mengalahkan Lich dengan mudah. Tapi pada akhirnya apa dia cuma beban. Dan juga, anehnya, kali ini dia tidak merasa lebih kuat setelah menyerapnya. Meski begitu, sekarang seluruh dungeon ini jadi miliknya sendiri. Jadi pasti ada sesuatu yang berharga di sini. Dia menemukan item heroik berupa tengkorak elf terkutuk dan sebuah tongkat legendaris. Mereka benar-benar meninggalkan semua item itu untuknya. Tapi dia tidak tertarik, karena itu mirip item-item terkutuk, seperti pedang iblis yang menjerit dan belati belumo darah gelap. Jadi, dia memutuskan lebih baik menyimpan peta dan kompas. Takut kena korupsi? Jujur aja, memang seharusnya begitu. Ambil semuanya dan jual di bar. Bagian bagusnya, petanya menunjukkan jalan ke hutan. Bagian buruknya, jauhnya gila banget. Besoknya, dia menghantam kerangka dan monster itu langsung mati. Sudah 3 bulan sejak terakhir kali dia melihat Ares. Dia benar-benar menderita sendirian di gurun ini. Dia melintasinya seorang diri. Dan berkat apa yang dia pelajari dari Ares dan Chloe, bertahan hidup jadi mudah. Akhirnya, setelah berjalan melewati tempat tandus itu, dia menemukan hutan. Hampir setahun, tanpa melihat setitik pun rumput hijau. Dia berada di tempat yang damai dan tenang, tanpa monster. Lalu ada ledakan di depan. Dia memang sudah tahu, dunia ini tidak akan punya tempat yang benar-benar sunyi.
Adegan berikutnya, ada pria pirang berlari mati-matian menembus hutan sambil terengah-engah, bertanya, kenapa benda itu masih mengejarnya. Bayangan bersayap melintas di atas tanah. Ledakan di belakangnya. Dia jatuh lalu berguling menjauh. Dan ya, kalau aku jadi, dia juga bakal ngeluh. Itu Wyvern, salah satu naga hutan keren itu. Pria pirang itu shock. Bahkan Sir Robert, kesatria terkuat, mati tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan dia, hunter rank bronze biasa, ditakdirkan mati. Kasihan, niatnya ke hutan buat berburu goblin, malah langsung disambut raungan Wyvern di depan muka. Dia pikir semuanya sudah tamat, sampai seekor furry muncul dan menghajar monster itu. Dia bertanya Alyosha, sedang ngapain di sana? Semua orang di cerita ini namanya jelek-jelek. Dia menoleh lalu menyuruh Alt cepat bangun dan angkat pantatnya dari tanah. Dia bangkit, tapi bertanya dia ngapain ke sini. Bukannya dia yang harus jadi pengalih perhatian supaya dia bisa kabur hidup-hidup. Oh tidak, ini furry banget. Lihat pakaiannya, nih artis benar-benar nunjukin seleranya cuma karena tadi aku muji bakatnya pas Aquinas muncul. Dia bilang tidak mungkin bajingan itu mengambil semua poinnya sendirian. Alt jadi terharu dan bilang, baiklah kalau begitu. Jadi, apa rencana buat menghadapi gadis furi peternakan susu ini? Dia bilang, kalau dia punya rencana, Robert tidak akan mati. Yang bisa mereka lakukan cuma lari tanpa menoleh lagi. Dia bilang, baiklah. Dia menghitung sampai 1, lalu serangan datang dari samping dan telak mengenainya. Kukira seseorang bakal menyelamatkan gadis furry Parmalat kita, tapi dia benar-benar tumbang. Alt mengira ini akhir bagi mereka, tapi kemudian dua belati melesat dari bagian hutan yang lebih dalam dan menancap tepat di dahi monster itu. Dia menoleh ke belakang dan melihat kalau itu Chalice. Party macam apa ini, Alt? Aku juga nggak mau mati kalau begini. Kalau itu kelompok petualangku, aku pasti ingin menghabiskan sisa hidup cuma buat bunuh goblin. Dia Chalice, dan dia minta maaf karena tidak sanggup lari dan meninggalkannya juga. Lalu Wyvern itu terbang naik, menutupi dirinya dengan bayangan, lalu menukik dengan mulut menganga lebar. Setetes air mata jatuh. Dia yakin, disinilah dia mati. Sampai Bat mulai berayun, tenang saja. Sang Maestro Bat baru saja datang. Adegan berikutnya, mereka berdua sedang berterima kasih padanya. Protagonisnya cuma kayak, ya nggak masalah, bukan hal besar. Alt ada di sana sambil memegang tangannya, bilang, Dan adalah penyelamat hidup mereka. Kalau bukan karena dia, gadis furi Parmalat itu pasti mati. Tapi dia masih shock karena bocah itu menjatuhkan Wyvern cuma dengan 1 serangan. Apa? Dan itu hunter rank tinggi atau semacamnya, mungkin. Gold, atau setidaknya platinum. Si tokoh utama cuma berdiri di sana, sementara mereka berdua kayak, jadi rankmu apa, bocah? Coba bilang. Sampai tokoh utama malah bertanya, apa sebenarnya urusan hunter bereng ini? Mereka nggak paham, dan dia berdiri di sana dengan wajah blun, seperti jelasin ke aku. Anak ini memang nggak bisa nyimpen rahasia ya. Jadi, di adegan berikutnya, orang itu langsung kayak, tunggu, kau datang dari dunia lain? Si tokoh utama agak canggung soal itu. Bilang dia paham ini pasti sulit dipercaya, tapi itu memang benar. Al bilang, yah, nggak masuk akal kalau dia menyelamatkan nyawa mereka cuma buat berbohong seperti itu. Jadi dia percaya. Chalice membawa semua barang sambil bilang dia nggak pernah membayangkan teleportasi benar-benar ada, tapi kurasa dimensi lain memang nyata. Yang lain berjalan lebih dulu sambil bilang, tentu saja ada. Seolah-olah mereka tahu segalanya tentang dunia ini juga. Tokoh utama sadar kasus seperti dirinya tampaknya memang tidak umum. Lalu pria itu bilang bagaimanapun juga apa yang dia lakukan benar-benar mengerikan. Dia bukan cuma membunuh makhluk itu. Dia juga memanggil monster yang melahap mayatnya. Dan gimana itu bisa berubah jadi Bat? Kedengarannya semua orang dari dunianya pasti spesial. Tokoh utama tidak ingin menjelaskan banyak, cuma bilang mungkin. Lalu Alt tiba-tiba berhenti dan bilang mereka sudah sampai. Wilayah timur teritori Lemenya yang dikenal sebagai Shield Rock.
Nama apaan itu? Tokoh utama jadi emosional sampai menangis. Dan Alt bertanya ada apa? Apa tempat ini tidak sebagus yang dia bayangkan? Dia bilang bukan itu. Cuma saja sudah lama sekali sejak dia melihat orang sebanyak ini. Begitu sampai, bocah itu langsung makan daging, minum bir. Bahagianya bukan main. Dia nggak pernah menyangka bakal tiba hari ketika dia minum legal di negara lain. Mungkin karena dia terlalu lama tinggal di gurun itu. Tapi semuanya terasa enak banget. Sekarang, dia sedang menunggu Celis, yang bilang dia akan mengantar yang lain mengurus sesuatu. Mereka harus merawat gadis Fury Parmalat itu, dan juga mengambil jasad Tuan Robert. Baru saat itu, tokoh utama sadar tim itu kehilangan seorang teman. Tangan sebesar Alt memberinya sedikit uang, dan bilang nanti mereka akan bertemu lagi. Tokoh utama menghabiskan makanannya, dan tetap saja belum ada siapa-siapa. Dia berharap mereka benar-benar kembali. Saat itulah dia melihat berbagai macam orang, ras lain. Ada pria mirip Gragas, ada wanita kelinci, ada furry juga. Jadi jelas sekali, dia memang sudah pasti bukan di bumi. Bagaimanapun juga, dia kelelahan. Jadi, tahu-tahu sudah hari berikutnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia tidur di atas ranjang, dan pagi-pagi sekali, seseorang mengetuk pintunya. Dia bangun untuk melihat siapa itu, dan ternyata gadis furry serta si pemana bertanya apakah tidurnya nyenyak. Gak berdua menatap ke arahnya, dan dia cuma berdiri di sana tanpa mengatakan apapun. Adegan berikutnya, mereka turun ke bawah, dan Alt memanggilnya. Mereka bilang gadis furry itu ingin berterima kasih langsung padanya. Dia agak canggung, bilang sebenarnya bukan begitu. Aku juga nggak paham, jadi sepertinya dia tidak akan berterima kasih. Tapi Alt bilang kemarin dia juga tidak dalam kondisi bagus untuk berterima kasih, makanya mereka datang ke sini. Tokoh utama bilang tidak apa-apa. Berkat koin yang mereka berikan, dia bisa tidur nyenyak. Lalu pria itu memperkenalkan diri dengan benar. Al, manusia dari tim The Righteous Adventurers. Ya ampun, nama tim apaan itu? Kedengarannya kayak minta cepat mati. Gadis Fury Parmalat itu adalah Alyosha, si pemana yang juga manusia adalah Celis. Tokoh utama meminta penjelasan soal Hunter dan Rank. Mereka jadi agak canggung. Tidak yakin sebenarnya dia ini apa. Dia mungkin tidak tahu, tapi kita tahu, jadi aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Ya, urutannya dari bronze sampai mithril. Ada monster yang harus dibunuh dan Hunter untuk membunuh mereka. Sebagian mengejar uang, tapi kebanyakan berakhir mati. Dunia ini berbahaya. Cerita lama yang itu-itu lagi. Dan jelas, karena mereka rank bronze, penghasilan mereka nyaris cuma cukup untuk hidup. Dan orang-orang kere ini baru saja menemukan cara menghasilkan uang, jadi mereka langsung bilang, "Hey Dan, mau gabung party kami?" Tokoh utama bingung. Dia? Orang yang membunuh naga sekali serang? Kenapa mereka menginginkan orang seperti dia? Alt bilang bukan hal yang aneh-aneh. Cuma mereka bisa membantunya beradaptasi dengan dunia ini karena dia butuh uang dan mengajarinya cara kerja semuanya. Tokoh utama berpikir pertama-tama dia harus menetap dulu, baru setelah itu mulai mencari jalan kembali ke dunianya. Gadis furry itu tiba-tiba berdiri dan bilang dia tahu dan kuat. Celis bilang dia berhasil menyerang Wyvern, jadi mereka tidak akan berada dalam bahaya. Tapi lalu tiba-tiba seseorang berteriak, "Pembohong, entah dari mana." Seseorang menggebrak meja, bertanya cerita macam apa ini soal membunuh naga dengan sekali tampar. Seorang gadis pirang muncul, bilang kalau mau bohong, setidaknya buat yang masuk akal. Gadis furry itu menyuruh Mary tidak ikut campur, dan Mary membalas bahwa mereka tidak seharusnya semeja dengan hewan peliharaan. Para gadis itu dari faksi Oppressive Nobles, jadi setidaknya namanya cocok. Mereka berdua murka, siap berkelahi, sementara Mary menatap tokoh utama dan bertanya, apakah dia yang membunuh Wyvern itu? Dia bilang iya. Dia bertanya apa dia membawa bukti. Misalnya kalau dia menjual bagian tubuhnya, dia pasti dapat banyak uang. Jelas tidak ada bagian tubuh apapun. Dan Alt mencoba mencari alasan soal situasinya, tapi Mary langsung bilang,
kalau sekarang sudah jelas mereka berbohong. Seolah-olah mereka tak akan membawa bagian monster seperti itu kalau nilainya sebesar itu. Tokoh utama bilang, cukup, lalu menyuruhnya diam. Dia bertanya memangnya kenapa kalau dia tidak diam. Memangnya dia mau apa? Dia siap adu fisik dengannya kayak mau mulai menghajar para Lola di kota ini. Lalu tiba-tiba muncul pria berambut oranye sambil minta maaf. Tokoh utama memperhatikan, tidak terlalu paham. Mary menyuruh Brian jangan ikut campur pembicaraan orang lain, dan dia minta maaf, bilang justru kelihatannya dia yang menyela pembicaraan mereka, bukan? Dia juga dari oppressive nobles, jadi dia juga nggak bisa dipercaya. Mereka mau pergi. Tapi tokoh utama memanggilnya, meraih bahunya dengan tangan besar itu, dan bilang dia sedang bicara. Brian tidak suka itu, menoleh ke belakang, lalu bilang mereka bisa menyelesaikannya di sini. Mereka sama sekali tidak tahu kalau mereka sedang cari gara-gara dengan raja yang serius kalau soal bad. Semua orang saling menatap tajam sampai seseorang meletakkan tangan di kaki Brian. Bilang, semua orang sedang tegang. Jadi ini apaan sih? Ternyata orang setinggi 60 cm yang menyuruhnya melupakannya. Lagi pula ini salah Mary, jadi lebih baik lupakan saja. Brian menghela napas lalu, meminta maaf pada tokoh utama. Lalu gadis dengan pendengaran 2.0 yang sudah kebuka ini bilang cerita soal dia membunuh Wyvern sekali serang memang sulit dipercaya. Tapi bagaimanapun juga sudahi saja. Tokoh utama sadar yang paling dewasa, justru gadis kecil itu. Dia melihat sekeliling dan melihat Alt dan Chelis tampak canggung, lalu berkata, baiklah, kalau begitu, kita lupakan saja. Tapi dia juga bilang, jauhkan Mary sialan itu darinya. Lalu dia duduk, dan Mary ingin masuk ke bagian painting. Jadi, bagaimana caranya aku menjadi hunter? Tokoh utama sadar itu ternyata sederhana. Cuma perlu membayar biaya pendaftaran supaya bisa mulai mengambil misi. Alt bertanya, apakah dia punya uang? Karena yang dia berikan kemarin tidak banyak. Tokoh utama malang itu cuma punya 1 koin. Tapi pria itu bilang, 1 koin emas seperti itu nilainya 1000 koin crown, dan 10 crown jadi 1 bronze. Ya ampun, rumit banget. Tapi intinya, 1 itu 1000. Dia bertanya apakah itu cukup. Pria itu bilang ya, karena biaya pendaftarannya 500 koin. Jadi mereka semua sudah bangkit sambil bilang mau pergi, karena harus bersiap untuk misi penumpasan berikutnya. Tokoh utama bilang, dia bahkan belum paham apa yang sedang terjadi. Kelihatannya dia sudah diterima masuk kelompok itu, padahal dia bahkan belum bilang iya, tapi mereka akan bertemu lagi dalam 3 hari. Dia syok selama itu, dan pria itu menjelaskan kalau tempat mereka berada adalah penginapan guild, dan kebanyakan orang di sana adalah hunter. Jadi bagus buat dia mengenal orang, lihat-lihat misi dan semacamnya. Kalau dalam 3 hari dia masih belum punya kelompok, dia bisa pergi bersama mereka. Dia berterima kasih dan bilang akan memikirkannya. Mereka pergi, dan dia berpikir semua ini. Informasinya terlalu banyak. Ditambah lagi, dia baru tahu kalau di dunia ini dia miskin karena setengah uangnya akan habis buat urusan pendaftaran adventurer ini. Dia mulai menghitung makanan, harga daging, dan biaya menginap di sana. Lalu sadar dia tamat. Dia baru saja tiba di kota, dan besar kemungkinan dia bakal jadi pengemis. Jadi dia mulai mempersiapkan diri untuk misi-misi penumpasan ini, karena dia harus tampil bagus. Maka dia membeli armor yang pada dasarnya cuma berfungsi untuk menahan bat di punggungnya, dan dia merasa nyaman dengan itu. Si wanita bilang itu sangat cocok. Ya jelas saja dia penjual. Masa iya dia bilang sebaliknya? Dia pergi sambil berpikir, ya memang tidak banyak pilihan. Itu satu-satunya yang bisa dia beli. Sekarang di kota ini, dari mana dia harus mulai? Rencananya adalah cari uang. Jadi jelas dia harus bicara dengan gadis furry di balik counter. Dia membanting kertas besar itu ke atas meja. Kenapa matanya berkedip begitu? Ya, orang ini furry. Kalian tahu itu. Dia bilang dia ingin mengambil sebuah permintaan, tapi dia memilih misi dengan bayaran lebih bagus, rank silver,
dan jelas dia tidak bisa mengambilnya karena rangnya payah. Jadi bocah itu mulai dari level 1 paling dasar, mengangkut karung pasir, lalu dia pergi membersihkan kotoran sapi. Bocah itu bahkan lanjut mencuci pakaian, dan gak mungkin kalau aku jadi dia, batku sudah kuayunkan ke muka semua orang, biar mereka tahu kemampuan asliku. Hari pun berakhir, dia kelelahan. Ini lebih berat daripada dungeon, dan setelah semua itu, dia cuma dapat 30 koin tembaga. Itu bahkan tidak cukup menutup biaya tempat dia menginap. Dia melihat kios pinggir jalan dengan tusuk sate lalu berpikir, satu saja tidak apa-apa. Dia sudah bekerja seharian. Baiklah, dia cuma menghabiskan 10 dari upahnya, 3 koin, dan dia shock karena makanan di dunia ini enak banget. Maksudku, dia pernah makan di dunia modern, jadi makanan di sini benar-benar dibuat dengan serius. Tapi kemudian, seseorang tiba-tiba mendekat dari belakang. Sebuah tangan aneh mengangkat kompas yang menunjuk lurus ke arah bocah itu, dan datanglah sosok kecil yang galak. Tokoh utama, dengan pipi menggembung, minta tambah makanan sambil ingin tahu apa rahasianya. Bagus, sekarang aku takut dengan omonganku sendiri. Cara dia menarik baju dan setinggi itu. Jangan macam-macam. Dia menoleh saat orang itu bilang dia menemukannya, dan lalu dia melihat penyihir elf kerdil. Ya Tuhan, berapa banyak sifat yang dimiliki gadis ini? Dia bilang, dia telah menemukan takdirnya. Maksudmu apa? Lalu adegannya pindah ke mereka berdua yang sedang bicara, dengan dia menanyakan soal dirinya yang disebut pahlawan takdir itu. Dia cuma bilang, memang begitu. Dan dia minta bukti. Dia bilang itu nubuat gurunya. Kompas itu menunjuk orang yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan kompas itu membimbingnya kepadanya, jadi tidak mungkin salah. Tokoh utama bilang itu jujur terdengar mencurigakan. Lalu, gadis itu bilang dia benar-benar tidak paham. Gurunya adalah Jernis, sang penyihir peramal. Dia sama sekali tidak tahu siapa itu. Lalu bertanya apa dia terkenal atau semacamnya. Gadis itu bilang penyihir itu tidak pernah salah. Saat bahunya sakit, dia akan bilang kalau hujan akan turun, dan hujan selalu benar-benar turun. Tokoh utama bilang itu cuma hal-hal nenek-nenek. Dan gadis itu menyuruhnya berhenti. Tapi dia bertanya, oke, jadi aku pahlawannya, lalu apa? Gadis itu bilang gurunya memerintahkannya untuk membantu sang pahlawan. Apapun yang akan dia lakukan, dia akan membantunya dengan sihir yang dia punya. Dia bertanya bagaimana dia bisa bilang begitu padahal bahkan belum tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia bilang sudah jelas dia ingin menyelamatkan dunia. Dia langsung memotong ucapannya dan bilang tidak. Tujuannya adalah kembali ke dunianya. Ini anak yang gak bisa nyimpen rahasia kambuh lagi. Dia juga cerita semuanya padanya, soal dia dari dunia lain dan segala macam. Dan kalau memang begitu, maka tujuan mereka tidak sejalan, jadi dadah. Orang yang dia cari bukan dirinya. Di atas sana, si aneh Mary sedang mengawasi semuanya sambil bilang, kasihan, gadis itu langsung ditolak. Sementara itu, Brian menyuruhnya berhenti ikut campur urusan orang lain. Dia bilang dia tidak paham. Tidak ada yang lebih menghiburnya daripada ikut campur dalam hidup orang lain. Dia menyarankan agar dia mulai mengurus dokumen saja. Dia bilang justru itu gunanya dia ada di sana. Bangsawan, sepertinya, punya tujuan yang jauh lebih penting. Tapi Brian tertarik pada fakta bahwa gadis di bawah itu bilang dia murid penyihir Drenis. Adegannya berganti ke wanita yang menyerahkan kompas itu sambil bilang agar dia membawanya. Karena benda itu akan membimbingnya menuju takdir. Ariel seharusnya menemukan orang yang nantinya akan membantunya sebagai balasan. Sementara itu, bocah kita sedang angkat karung dan lari ke sana kemari bekerja jujur kayak orang beneran. Serius, keluarkan saja bat itu. Lalu hajar satu monster biar mereka mempekerjakanmu demi Tuhan. Saat dia sibuk kerja demi uang receh, Ariel mengawasi semuanya dengan sangat bingung. Kenapa anak ini melakukan semua ini? Apa dia bokek? Atau gimana? Gimana mungkin orang seperti itu adalah takdirnya? Bahkan penyihir kecil itu juga gak mau yang miskin. Benar-benar gak ada harapan lagi buat si bocah. Lalu Dan memanggilnya, menanyakan dia
sedang apa di sana. Apa dia benar-benar mau terus mengikutinya seharian? Sudahlah, pergi sana. Kembali saja ke gurumu atau apa kek, karena aku bukan pahlawanmu yang katanya itu. Disitulah Ariel bilang kalau gurunya sudah meninggal. Dia jadi canggung dan minta maaf, tapi Ariel berdiri, lalu bertanya, apa dia benar-benar sangat ingin kembali ke dunianya? Kalau begitu, dia akan membantunya. Gurunya bilang pada akhirnya dia harus membantu apapun yang terjadi, jadi tidak masalah. Itulah yang akan dia lakukan. Oke, adegan berikutnya, kita kembali ke Guild Petualang dan Alt sedang bersiap-siap. Chalice masuk sambil bilang, dia tidak bisa menemukan Dan, jadi dia menebak dan sudah pergi. Alt bilang dia juga merasa itu aneh, tapi dia tetap tersenyum. Lalu Mary tiba-tiba muncul, bilang seluruh dunia sedang membicarakan bagaimana dan membunuh Infer dalam satu serangan, dan sekarang dia menghilang saat orang-orang tahu kenyataannya. Alt bertanya, kenapa dia memakai zirah lengkap? Dia bilang bukannya itu sudah jelas. Memangnya dia belum dengar rumor kalau monster ada di mana-mana? Makanya mereka, Oppressive Nobles, disewa untuk memeriksa wilayah itu. Dan bagian penting dari misi itu adalah mengawasi hunter pemula yang bisa saja mati karena terlalu lemah. Alt bilang dia bisa menerima kritik, tapi dia tidak tahan kalau Raja Pengayun Bat dikritik. Lalu Veronica, gadis itu, terlihat penasaran dan ingin tahu siapa dan yang terus dibicarakan semua orang ini. Chalice berteriak bahwa Dan adalah orang yang menyelamatkan semua orang di sana. Mary membalas kalau penyelamat mereka sedang sibuk tebar pesona. Tadinya dia ngobrol dengan gadis misi, lalu dia ngobrol dengan penyihir kecil soal takdir, dan rupanya dia malah pergi bertualang, entah kemana, dan melupakan kelompoknya. Tapi Chalice sudah masuk mode yandere sepenuhnya. Bilang, dan sudah menceritakan kisahnya. Kalau dia datang dari dunia lain dan tidak kenal siapapun, jadi gimana ceritanya dia malah terlibat urusan romansa dan semacamnya. Tapi lalu dia sadar semua orang. Kelihatan agak takut karena si bocah masuk ke ruangan bersama penyihir kecilnya. Dia menyapa mereka kayak, "Hey semuanya, aku datang hari ini." Alt seneng banget melihat jagoan yang sangat dia suka itu. Lalu bertanya, apa dia terlambat? Mary murka, menyebut mereka pengkhianat. Dan sekarang semua orang bingung karena kelihatannya dia tadinya mau membentuk kelompok dengan orang-orang Alt, tapi sekarang mereka malah bergabung dengan Dan dan penyihirnya. Mary mulai menyebutnya pengkhianat berdarah dingin, bajingan. Alt bilang mereka tidak pernah memaksa siapapun melakukan apapun, tapi pertama-tama dia ingin tahu kenapa malah ada elf penyihir di sana. Gimana mereka berdua bisa bertemu? Tokoh utama bilang ceritanya panjang, padahal tidak panjang sama sekali. Penyihir itu cuma bilang, aku sedang mencarinya. Takdir membimbingku kepadanya. Semua orang mengira ini semacam romansa luar biasa, sementara Chalice lagi jadi Chalice sepenuhnya, sudah keburu jatuh cinta, dan tokoh utama sedang berusaha membela diri, sementara Brian berpikir, anak ini memang benar-benar kuat. Alt bertanya, nama Ariel Dan. Apakah dia akan ikut tim penumpasan? Dan Ariel bilang iya, karena dia sedang membantu Dan. Semua orang berpikir, beginilah wujud istri setia. Baru datang, dan dia sudah mau menaruh dirinya dalam bahaya demi dia. Si pirang berterima kasih padanya. Karena gadis biskin ala gadis susu itu tidak bisa membantu karena terluka, jadi punya satu orang tambahan itu bagus. Tokoh utama minta maaf karena tidak memberitahu mereka. Si pirang bilang tidak apa-apa dan waktunya pun tiba. Pertama, mari kita bahas goblin. Mereka hijau, mereka membunuh makhluk dan mencuri, dan itulah yang datang ke hutan ini untuk kita bunuh. Masalahnya, mereka tidak menyangka seluruh kelompok bangsawan akan ikut datang. Mereka agak ingin mengeluh, sementara Mary terus ngoceh bahwa ini adalah suatu kehormatan. Bagian bagusnya, karena aku tahu semua orang bakal babak belur. Mungkin bocah kita yang nantinya harus menyelamatkan keadaan. Alt bilang pada teman kita bahwa meski mereka menyebalkan, mereka memang tim yang lebih berpengalaman. Katanya mereka adalah kelompok tercepat yang mencapai rank emas. Bagian buruknya,
Mary terus mengganggu semua orang, bahkan elf itu juga. Alt mulai menyusun rencananya. Dia dan di depan para mage, di belakang bersama para pemanah. Mereka cuma perlu tahu sihir macam apa yang dimiliki penyihir kecil itu. Dia bertanya kayak, sebenarnya kau bisa apa? Biasanya mage punya sihir penghancur, enchantment, alkimia, necromancy. Bidangmu yang mana? Dia belum pernah bekerja dengan seorang mage. Jadi dia perlu tahu untuk menyusun strategi. Ariel bilang dia akan menjelaskan, tapi tiba-tiba sesuatu melintas di layar. Dan sebuah panah nyaris mengenai wajah seseorang. Gila, pertahanannya benar-benar keren. Santai, si bocah ada di sini. Ya ampun, goblin itu jelek banget. Tapi yang ini matanya kayak mata kiri berantem sama mata kanan, lalu dua-duanya kabur ke arah berbeda. Bapak suku mereka benar-benar butuh makeover. Brian bersiap sampai. Mary bilang tidak. Untuk sekarang, mereka akan melihat apa yang bisa mereka lakukan. Seekor goblin besar menyerbu, kena tepat di muka, lalu tumbang. Tokoh utama membunuhnya dengan mudah. Dalam sekejap, semua bocah-bocah hijau kecil itu mati, jelek dan lemah. Susah juga hidup jadi goblin. Alt memuji kerja semua orang, sementara Chalice merasa aneh karena mereka seperti disergap. Biasanya, goblin tidak cukup berani menyerang para petualang. Mereka cuma kabur. Alt bilang mereka suka menyerang orang tua dan anak-anak, makanya mereka harus menemukan sarangnya dan memusnahkannya. Tapi, dia melihat kelompok bangsawan itu tampak bosan. Tokoh utama bilang, ya sudah, ayo terus bergerak. Seperti apa sarang goblin itu? Tapi semua orang yang menatapnya punya ekspresi yang berbeda. Tokoh utama berdiri di depan penghalang merah. Ada bocah yang seperti goblin atau semacam campuran. Dia sendiri tidak tahu. Alt berteriak menyuruhnya melihat ke belakang. Tokoh utama menoleh dengan bosan, lalu melihat tangan raksasa datang untuk menghancurkan kepalanya. Lalu Mary berteleportasi masuk dan melempar tombak yang membelokkan serangan makhluk itu. Sekarang dia bakal bersikap seolah dirinya hebat selama 3 tahun ke depan. Tokoh utama bertanya dia sedang apa, tapi si bangsawan sudah menaruh tangan di bahunya. Hei, bocah, biar kami yang tangani ini. Kau tidak bisa menghadapi ini. Dan itu menusuk egonya. Itu troll gunung batu, dan itu akan sulit mereka tangani. Mary menyuruh semua orang jangan lengah. Tokoh utama bilang dia juga ikut. Tapi Alt bilang tidak. Dia cuma akan menghalangi. Meski dia kuat, ini kelompok yang sudah lama bertarung bersama, jadi mereka akan mempercayai diri mereka sendiri. Tokoh utama terlihat agak menyesal, sementara penyihir kecil itu cuma menonton. Brian memanggil Veronica yang menutup matanya dan mulai merapal buff semangat tempur. Semua orang mendapat aura emas dan rupanya itu luar biasa karena Alt terlihat terkesan. Monster itu melompat ke arah Mary dan menghantamnya. Dia menahan diri, mengangkat perisai besar itu, sementara gadis mungil itu ada di sana. Nyaris sekecil debu, melihat panah kecil melesat melewati bahu Brian dan mengenai mata monster itu tepat sasaran. Monster itu menyerbu, melompat ke atas perisai Mary. Mary melontarkannya ke atas, dan saat jatuh, Brian menebas mata satunya. Sekarang monster itu nyaris buta total. Tokoh utama terkesan. Itulah kekuatan tim sungguhan, atau setidaknya seharusnya begitu. Setelah melihat Ares yang menghilang sejak adegan dungeon itu, begitulah wujud kekuatan sejati. Masalah troll adalah regenerasinya. Mereka akan segera memulihkan penglihatannya. Narator memutuskan menjelaskan bahwa kelompok ini terkenal karena strategi dan komposisinya. Tapi masalah fatal mereka adalah daya hancur. Mereka memakai busur silang, belati, dan beberapa tombak yang biasa saja. Jadi, tidak ada satupun serangan mereka yang benar-benar cukup keras untuk membunuh benda itu sekali pukul. Dan Mary lupa tak ada yang memakai tombak darat seperti itu, karena tombak itu memang dirancang untuk dipakai di atas kuda. Untungnya, mereka punya banyak buff dan strategi. Dia mendapat buff kecepatan lagi.
buff kekuatan, dan dia penuh percaya diri. Dia menendang mundur sepatu ksatria kecilnya, melesat ke depan, dan wow, dia pada dasarnya berubah jadi kudanya sendiri. Tadi aku hampir meremehkannya, tapi oke juga. Dia menembus bos itu. Dia membuat kawah, lalu mulai berpose dengan auranya seolah dia yang terhebat, lalu dia memuntahkan darah. Jadi, begini ya kelompok rank emas, baru membunuh satu monster, dan kau sudah capek begitu? Brian bertanya, apa dia baik-baik saja? Dan dia bilang tentu saja. Dia bangsawan, dan bangsawan selalu harus memberi teladan. Dia hendak bicara, lalu langsung terkena panah tepat di tengah bahu. Akting imutnya sudah selesai. Dia jatuh berlutut, menatap ke depan, lalu melihat hutan itu penuh dengan jauh lebih banyak troll dan goblin. Brian kebingungan. Kenapa ada pasukan di depan mereka? Ini benar-benar adegan Attack on Titan. Alt tidak mengerti semua ini datang dari mana. Mary memanggil Veronica. Menyuruhnya membawa Eren, semua orang, lalu pergi dari sana. Dia bilang dia akan membeli waktu. Iya ya, dia bakal mati. Brian bertanya apa dia sudah gila. Tapi Mary memotongnya. Menyuruhnya jangan buka mulut lagi. Dia hanya akan menjalankan tugasnya sebagai bangsawan. Tapi seseorang akan memotong semua drama itu. Tokoh utama bertanya ini sebenarnya apa? Kenapa mereka merendahkannya separah ini? Kenapa mereka pikir dia tidak akan berbuat apa-apa? Kelompoknya sedang melihat, penasaran dengan apa yang sedang dia rencanakan. Mary menyuruhnya berhenti keras kepala dan pergi. Pertarungan ini mustahil. Dan senjatanya kotor. Apa sebenarnya benda di punggungnya itu? Walaupun dia beruntung dan membunuh satu atau dua, jumlahnya sekitar 100. Tapi si bocah sudah masuk mode Sung Jin-woo penuh. Dibanding Lich, ini bukan apa-apa. Mary menyuruhnya berhenti bicara dan berhenti bercerita. Tidak ada waktu. Tepat saat itu, salah satu troll datang dari belakang dengan raksasa siap menangkap mereka. Tapi tokoh utama maju dan mengayun, memotong lengan benda itu sampai putus bersih, lalu lengan itu lenyap. Para bangsawan langsung kayak, apaan sih? Sementara troll besar itu meraung kesakitan di kejauhan. Tokoh utama bertanya pada veteran besar itu apa rencananya. Saat dia melihat semua orang sudah bersemangat untuk bertarung. Alt dan yang lain bilang mereka akan berusaha sebaik mungkin. Meski tidak seberapa. Aku masih tidak paham kenapa kita mendengarkan Mary. Tokoh utama bisa saja langsung masuk atau mungkin tidak. Mungkin dia belum sekuat itu. Mary memerintahkan barisan belakang jangan sampai goblin mendekat terlalu dekat, lalu bilang dia dan akan menangani barisan depan. Tapi lalu Ariel melangkah maju dan bilang dia yang akan membereskannya. Apa dia OP? Dia tersenyum sedikit. Rasanya ini bakal jadi meme. Gak mungkin dia benar-benar akan melakukannya. Karena dia bilang, tadi kalian bertanya apa spesialisasiku. Dia bilang dia tidak punya satu pun. Karena tidak ada sihir yang tidak bisa dia gunakan. Dia mulai terbang, mengaktifkan peningkatan mana, peningkatan fokus, peningkatan elemen. Api muncul di tongkatnya, lalu dia memakai sesuatu seperti manifestasi api naga. Gila. Dia membungkus seluruh hutan dengan pilar api. Ini sudah kejahatan lingkungan. Tolong panggil dinas kehutanan. Fauna dan floranya baru saja dieksekusi. Tokoh utama cuma melihat gadis bertelinga runcing itu tersenyum dan bilang semuanya sudah beres. Kasihan Mary. Egonya hancur total dan jatuh ke tanah seperti sampah. Chapter berikutnya, kita tahu itu racun mematikan, racun tanpa penawar di wilayah ini. Seorang bilang mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa, tapi akan sulit menjamin dia tetap hidup. Ada seorang dokter di ruangan itu bersama Brian. Tokoh utama bilang dia berharap Mary akan baik-baik saja. Soalnya dia bangsawan. Dia kira Mary bakal punya mansion dengan orang-orang penting merawatnya. Kenapa dia ada di tempat ini? Disitulah si pendengaran 2.0 bilang, Mary sudah bukan bangsawan lagi.
Tokoh utama bingung. Maksudnya apa? Dia sudah bukan? Semua orang memanggilnya Nona, menaatinya tanpa henti. Aaron bilang iya. Dia memang lahir sebagai bangsawan, dan semua orang di sana dulu adalah pengiringnya, tapi itu semua masa lalu. Kilas balik, kita melihat Brian, dulunya. Cuma pelayan kecil terlantar dalam hidup. Para penjaga sedang mengawal kereta kuda sambil ngobrol ngawur ketika tiba-tiba salah satu dari mereka terkena panah di leher. Sebuah panji biru naik, para ksatria muncul, dan di adegan berikutnya, semua orang sudah tewas bergelimpangan di tanah. Seseorang memanggil sang Lord dan bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan orang-orang yang dipenjara. Orang di atas kuda itu bilang kepada ayahnya bahwa mereka hanyalah sekelompok kriminal dan seharusnya dieksekusi. Lalu salah satu dari mereka berjalan, mendekati Brian dan menyuruhnya mengatakan kejahatan apa yang telah dia lakukan. Pria di sebelah kanan bilang mereka cuma bandit kelas teri. Mereka hanya berkeliling mencari mayat di medan perang. Kepala pria itu langsung ditebas di tempat. Orang lain di sebelahnya gemetar. Sementara Brian berdiri di sana tanpa emosi. Si pirang bilang anak itu terlalu muda untuk terlihat seperti lilin tanpa nyala. Apa dia benar-benar tidak punya keterikatan dengan kehidupan itu? Apa kejahatannya? Saat Dan membocorkan semua rahasia, orang ini malah rela mati hanya agar tidak bicara soal kejahatannya. Mereka bisa saja memerintahkan dia dibunuh, dan dia tetap tidak akan mengucapkan sepatah kata pun, atau dia takut membunuh anak kecil tanpa alasan. Entah dari mana, ksatria itu sudah siap mencabut pedangnya, sementara si pirang tertawa, bilang setidaknya anak itu berani. Dia menyukainya, jadi anak itu akan jadi hadiah sempurna untuk putrinya. Ya, kita semua sudah tahu apa yang bakal terjadi. Nak, gimana ya bilangnya? Aku menemukan budak kriminal di jalan. Benar-benar hadiah hebat buat putriku, tentu saja. Pergi saja ke toko, beli dia mobil-mobilan kecil, boneka. Sementara itu, Brian cuma bisa berpikir, wow, jadi sekarang dia budak. Ternyata hidup memang tidak berarti apa-apa. Sementara itu, bocah Sigma tanpa emosi kita ada di bak mandi, tidak paham apa yang sedang terjadi. Kurasa ini sedikit lebih awal saat beberapa pelayan bilang dia bau. Gimana dia mau menemui nona muda dalam keadaan begitu? Pertama-tama, dia harus dibersihkan. Dia terus berpikir tempat yang mau memandikan budak benar-benar punya uang untuk dibakar. Siapa nona muda ini? Dan kenapa mereka mempercayai kriminal sepertinya? Salah satu prajurit memperingatkannya, lebih baik kau jangan pernah kurang ajar pada nona muda. Atau kematian akan jadi masalahmu yang paling ringan. Lalu Mary muncul kayak, entahlah, anak 7 tahun yang bersemangat menemui hadiahnya. Serius, ayah ini tidak waras. Mary ada di sana, menepuk dadanya, dan bilang dia kelihatan kurus sekali. Sementara dia berpikir, gadis ini anehnya kecil, dan sudah mulai bikin dia kesal. Tapi Mary tersenyum, bilang karena dia hadiah dari ayahnya, dia akan merawatnya. Dia bertanya, siapa namanya? Anak itu bilang namanya Jared. Dan dia bilang nama itu tidak elegan. Dia berhenti sejenak untuk berpikir, lalu ketemu. Dia memberinya nama yang berbeda. Mulai sekarang, dia adalah Brian. Dan si artis malah menggambar semua adegan kecil lucu ini. Seolah semuanya cuma, lucu banget. Dia lagi menamai budaknya. Ini nggak lucu. Ini sedih. Bahkan Brian sendiri merasa nama yang dia berikan itu benar-benar sampah. Dan chapter berikutnya dibuka dengan kalimat bahwa manusia adalah makhluk yang beradaptasi. Dan sekarang, bukannya membunuh orang di jalanan. Dia menghabiskan hari-harinya mengerjakan pekerjaan rumah yang belum pernah dia lakukan. Dan bukannya harus bertarung cuma untuk makan makanan basi. Dia bangun pagi dengan sup dan roti segar, dan bukannya bertemu orang-orang yang ingin membunuhnya. Sekarang dia dikelilingi orang-orang baik. Seorang pelayan menyapanya, sementara dia cuma menatap karena belum terbiasa. Dia bertanya, apa dia mulai terbiasa, dan bagaimana menurutnya. Tapi dia cuma bilang, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Dia melihatnya
sebentar, lalu menaruh tangan di wajahnya sambil bilang, ternyata dia memang sudah membaik. Katanya itu terlihat dari dahinya. Gak tahu maksudnya apa, tapi dia langsung merah padam. Dia bertanya, apa yang dia lakukan tiba-tiba. Lalu dia berhenti dan berpikir bahwa cuma ada satu masalah dalam hidup barunya ini. Seseorang meneriakkan namanya. Dan saat dia melihat, ternyata Mary yang bilang dia mau makanan manis. Brian bilang jelas masalahnya ya dia, yang memanggilnya sepanjang hari. Dia menyuruh Mary minta pada para pelayan. Kenapa selalu dia yang dipanggil? Tapi Mary bilang ibunya melarang dia memakai pelayan, dan para pelayan itu juga tidak mendengarkannya. Dia cuma bilang, baiklah, dan membawakan pasta untuknya. Mary memakannya dengan senang. Sambil bilang dia tahu Brian memang yang terbaik, cuma dia yang bisa diam-diam masuk dan mengambil semua makanan yang dia mau. Memangnya sebelum datang ke sini dia penjahat legendaris atau apa? Dia tidak menjawab, dan dia bilang kepada kita para penonton bahwa beginilah caranya dia berhenti menjadi Jared. Beberapa waktu berlalu, dan dia sedang menyiram bunga. Saat Mary memanggilnya, tapi sekarang dia sudah lebih besar, sambil bilang ayahnya akan pulang dari kampanye. Dia bilang dia sudah menantikannya, lalu kepala House Chatillon pun tiba, bernama Leslie, bersama istrinya, Catherine Chatillon. Pria tua itu bilang, senang rasanya bisa pulang ke rumah. Mary memanggil ayahnya, dan dia terkejut, lalu berlari menghampiri dan memeluknya. Dia bilang Mary sudah tumbuh begitu besar, sampai-sampai nyaris tidak dikenali. Brian memberi salam kecil sambil mengangguk, dan seseorang bertanya, apa dia cuma senang saat melihat ayahnya. Saat dia menoleh ke samping, dua kakaknya ada di sana, dan mereka malah kelihatan cukup baik. Aku nggak paham. Keluarga ini terlalu rapi. Gimana ceritanya dia bisa sampai diusir dari sini? Kedua kakaknya bernama Leon dan Reynold. Semua orang mengusap kepalanya dan menanyakan kabarnya. Salah satu dari mereka melewati Brian dan berterima kasih karena sudah menjaga adik mereka. Dia jadi agak canggung. Tapi lalu, Leslie sudah memanggil semua orang untuk makan. Mejanya sudah tertata, daging disantap, senyuman, tawa, semua orang santai, bahagia. Lalu mereka membereskan piring-piringnya. Leslie memanggilnya dan bilang dia ingin bicara. Tapi saat malam hari, di pemandian, dia bilang sudah 5 tahun sejak Brian berada di sini. Bagaimana dia hidup di tempat ini? Brian menjawab bahwa dia tak bisa meminta lebih. Dan semua ini berkat Tuhan. Tuhan telah memberi kehidupan kepada orang yang sebenarnya sudah mati, dan alasan untuk terus hidup. Lalu sang Tuhan menatapnya dan berkata, karena dia sudah memberinya kehidupan, apakah dia bersedia menghabiskannya untuk dirinya? Brian tersentak, seperti sedang berpikir, ya, sekarang aku tamat. Seekor kuda muncul di depan kastel bersama sebuah pasukan. Ya, rombongannya datang buat menghabisimu. Gak banyak yang bisa kalian lakukan selain pencet.